Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di pinggir buluh. Bukan sembah sembarang sembah, sembah bersusun jadi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Kurniawan dengan NIM 2102134463 dari Universitas Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya Melayu Riau, di mana dari bab 1 hingga bab 9, di mana pembahasan kita yang pertama ialah tentang Kerajaan Melayu Riau. Ada banyak sekali kerajaan-kerajaan Melayu Riau, salah satunya ialah Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis merupakan kerajaan yang terpusat di kota Alang, wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Selanjutnya ada juga Kerajaan Katengka yang terletak di Bukit Tiang, Kamalakewi. Ada juga Kerajaan Sriwijaya yang terpusat di Sriwijaya, namun dia telah membentangkan kekuatannya sampai hingga hampir seluruh Provinsi Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Dan berikutnya ada juga Kerajaan Keritang, dari namanya saja yang terletak di pinggir Sungai Gangsal. Selanjutnya ada pula Kerajaan Kuantan yang terletak di seberang kota Taluk Kuantan, dan ada juga Kerajaan Sintong yang terletak di hulu Sungai Sintong. Berikutnya ada pula Kerajaan Gasip. Kerajaan Gasip ini sesuai namanya terletak di sebuah anak sungai yang bernama Gasip, sehingga diberi pula nama kerajaannya Kerajaan Gasip. Berikutnya ada juga Kerajaan Segati yang terletak di hulu Sungai Segati di tepian Sungai Kampar. Berikutnya ada juga Kerajaan Pekantua, yang dimana juga sama seperti Kerajaan Gasip, dinamakan Pekantua karena dia terletak di hulu Sungai Pekantua, kota Pelalawan. Berikutnya ada juga Kerajaan Tamusai, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Kunto Darussalam yang terletak di Kota Lama, Kerajaan Rambah yang didirikan di daerah Pasir Pangarayan, ada juga Kerajaan Rokan keempat, Koto atau Kerajaan Rokan yang terletak di Sungai Tokan Kiri. Berikutnya ada juga kerajaan yang paling sangat terkenal di Provinsi Riau, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura ini merupakan kerajaan Melayu Islam yang berdiri di sekitaran tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di tepian Sungai Jantan atau sekarang yang lebih terkenal dengan Sungai Siak. Banyak sekali peninggalan-peninggalan pada kerajaan Siak ini, seperti Istana Siak yang ada pada gambar berikut ini. Ada juga meriamnya dan juga peninggalan-peninggalan lainnya seperti keris dan lain sebagainya. Berikutnya ada juga Kerajaan Pelalawan. Pada era pra-Islam, kerajaan ini masih bernama Pekantua. Namun, sementara pada era Islam ada 3 kali pergantian nama. Dari Pekantua Kampar, kemudian menjadi Tanjung Nagari, dan terakhir menjadi namanya Kerajaan Pelalawan. Berikut bentuk contoh istana gambarnya. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan kita yang kedua. Pembahasan yang kedua ialah tentang adat dan adab dalam Melayu Riau. Adat merupakan sebuah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan secara berulang-ulang kali yang telah menjadi sebuah tradisi ataupun ciri khas dari suatu daerah ataupun seperangkat nilai atau norma, kaidah, serta keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa ataupun satuan masyarakat lainnya. Nah, ada pula tadi pembahasan kita yang kedua ialah adab. Adab merupakan segala bentuk sikap atau perilaku atau tatanan cara hidup yang mencerminkan tentang nilai sopan santun, nilai kehalusan, kebaikan, budi pekerti, dan akhlak kepada orang lain. Adapun jenis-jenis adat. Jenis-jenis adat yang pertama ialah adat sebenar adat, di mana adat ini berdasarkan dari turun-temurun dari nenek moyang terdahulunya. Berikutnya ada juga adat yang diadatkan, di mana adat tersebut adalah adat yang merupakan terpusat karena adanya suatu hal yang telah terjadi kebiasaan dari dahulu kala. Dan berikutnya ada juga adat yang teradatkan dan juga ada adat istiadat. Nah, ada banyak sekali adat yang telah yang berada di Provinsi Riau. Salah satunya contohnya adalah adat Pacu Jadur, di mana diadakan ketika mengadakan tandanya hari musim panen. Ada pula adat berlimau untuk menyambut bulan puasa, adat berinai atau berinai juri untuk orang yang akan menikah, dan adat meniga bulan untuk orang yang sedang mengandung seorang anak. Nah, pembahasan kita yang ketiga ialah pembahasan tentang hukum adat. Hukum adat merupakan sebuah perangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat, di mana adat tersebut
merupakan hukum yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi apabila telah melanggar. Berdasarkan genealogis atau keturunan, hukum adat dijelaskan dalam 3 sistem, yaitu sistem kekeluargaan atau patrilineal, habis itu sistem kekeluargaan matrilineal, dan sistem parental. Sistem patrilineal ini untuk secara keseluruhan dalam suatu masyarakat, sedangkan sistem matrilineal ini dalam suatu keluarga besar, dan sistem parental ini adalah untuk orang tua dari anaknya ataupun keluarga kecilnya. Berikutnya ada juga berdasarkan teritorial atau wilayah. Dibagi juga dalam tiga jenis, yaitu jenis perserikatan atau dalam beberapa kampung, jenis daerah, jenis desa, dan lain sebagainya. Berikutnya adapun sanksi hukum adat. Menurut masyarakat hukum adat Melayu Riau, sanksi hukum adat yang pertama adalah hukum sosial, di mana hukuman ini diberikan untuk orang-orang yang melanggar adat sosial, sehingga diberikan hukuman-hukuman sosial seperti untuk membersihkan halaman sosial dan lain sebagainya. Ada pula berikutnya ialah membayar denda, di mana hal tersebut seperti apabila kita melanggar atau menabrak seseorang atau peliharaan seseorang, otomatis kita membayar sebuah ganti rugi yang setara. Berikutnya ada pula hukum di mana yang penghapusan identitas. Hukum ini merupakan hukum yang terberat apabila seseorang telah melanggar peraturan-peraturan terberat dalam Melayu Riau, sehingga adat identitas dia dalam masyarakat Melayu dihapuskan. Berikutnya kita lanjut ke pembahasan kita yang keempat. Pembahasan kita yang keempat ini ialah tentang aturan cara hidup dan kepemimpinan masyarakat Melayu Riau. Aturan atau cara hidup atau tunjuk ajar Melayu Riau merupakan segala jenis petuah atau petunjuk ataupun nasihat ataupun amanah yang mengajarkan dan memberikan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridai oleh Allah SWT, di mana berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan dan di dunia dan di akhirat. Banyak sekali fungsi-fungsi dan tunjuk ajar Melayu Riau ini, di mana telah dibukukan dalam buku tunjuk ajar Melayu Riau yang dibukukan oleh Tenas Effendi. Fungsinya tersebut ialah sebagai sebuah pegangan, di mana sebuah pegangan kepada masyarakat Melayu Riau menjadi pedoman dan pegangan di mana semua aturan-aturan kepribadian diaturkan dalam sebuah buku tunjuk ajar Melayu Riau. Berikutnya adalah sebuah azimat atau sebuah kepercayaan, di mana sebuah tunjuk ajar Melayu Riau tersebut menjadi kepercayaan di mana apabila kita melakukan sebuah kebaikan ataupun keburukan akan menjadikan timbal balik atau mendapatkan balasan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya adapun tentang sebagai fungsi, yaitu sebagai fungsi pakaian, sebagai fungsi rumah atau tempat kita bertinggal, sebagai fungsi tulang atau fungsi waktu yang akan terus menua, sebagai fungsi jagaan, sebagai fungsi amalan, serta fungsi timang-timangan bagi diri kita sendiri. Berikutnya ada pula pimpinan dalam budaya Melayu Riau. Kepemimpinan berarti sebuah hal, perihal yang memimpin atau cara untuk memimpin suatu kaum, di mana pimpinan dapat diartikan juga sebagai pencetus atau pembentuk, penggerak segala suatu hal yang dapat mempengaruhi anggota yang dalam segala tujuannya untuk mencapai kesepakatan kita bersama. Di mana berikutnya juga ada peran dan pakaian pemimpin. Peran dan pakaian pemimpin di sini bukan pakaian apa yang dia gunakan, namun adalah sikap dan perilaku yang dia tunjukkan. Di mana pakaian tersebut dikenakan oleh seorang pemimpin yang melainkan pakaian batin. Nah, dalam hal ini seperti sifat-sifat dia, kesadaran dia yang ada dan dia diajarkan dalam diri pemimpin. Contoh-contoh dari perilaku pemimpin tersebut adalah perilaku baiknya, ketegasan dia, kekuatan dia dalam memimpin. Nah, berikutnya ada pula karakter kepemimpinan dalam masyarakat Melayu. Dalam karakter pemimpinan masyarakat Melayu berpedoman pada karakter sahabat-sahabat Nabi, yaitu ada karakter garis sidik, itu dia benar dan tidak berbohong. Habis itu dia ada pula karakter yang kedua ialah amanah, di mana dia dapat dipercaya dalam menyebutkan suatu hal. Yang berikutnya ada juga karakter fatonah, di mana dia itu baik dan juga jelas. Yang berikutnya ada juga karakter taktik, di mana mereka juga pintar dan cerdas dalam memiliki suatu keputusan. Baiklah, tak terasa kita sampai kepada pembahasan kita yang kelima, di mana pembahasan kita yang kelima itu adalah tentang bahasa dan sastra masyarakat Melayu Riau. Dalam kesantunan bahasa Melayu Riau, kata santun sendiri bermaknakan tentang kepribadian,
yang halus dan baik, di mana baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Seperti orang-orang yang sabar dan tenang ataupun sopan terhadap orang lain. Nah, kesantunan sendiri disebut juga sebuah adab atau dengan sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus serta sopan budi bahasa dan budi pekerti. Di mana kesantunan berbahasa sendiri merupakan kegiatan yang mengharuskan dari otak untuk mempertimbangkan dengan hati tentang ucapan-ucapan yang disampaikan oleh lidah yang didengarkan oleh orang lain. Berikutnya juga mengenal tentang Arab Melayu, di mana merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara, yang sepantun dengan dakwah syair agama Islam pada abad ke-12 Masehi disebut juga Arab Melayu, karena merupakan huruf-huruf Arab yang disengaja diubah untuk mewakili bahasa ataupun bunyi dari bahasa Melayu. Kewajiban qiraah Al-Quran bagi umat manusia memuluskan upaya penyebaran aksara-aksara tersebut, sehingga bahasa Melayu di Nusantara pun tersebar. Bahasa pula memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama ialah tentunya sebagai alat komunikasi atau menyampaikan pesan dan menerima pesan atau sebuah pernyataan pikiran dan perasaan, di mana hal tersebut menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat juga dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya sebagai penanda ataupun jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Umumnya bahasa Melayu tersebut sangatlah kental akan digunakan oleh orang-orang masyarakat Melayu, di mana apabila mereka menggunakan bahasa Melayu sudah tentu mereka dan ahli dan menggunakan bahasa Melayu sudah tentu mereka adalah orang Melayu asli. Berikutnya ada juga sebuah cerminan atau budi pekerti, yaitu memantulkan gambaran secara pribadi, nilai-nilai pribadi dari nilai-nilai seseorang sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial kita sangat berkomunikasi dengan masyarakat sosial lainnya. Selanjutnya, dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu bahasa yang mendaki atau bahasa yang digunakan oleh orang yang muda terhadap orang yang lebih tua. Bahasa ini ditandai dengan karakteristik di mana dengan tutur kata yang baik, nada yang rendah, dan penyampaiannya pun dengan halus. Berikutnya ada juga bahasa yang mendatar. Bahasa mendatar merupakan tingkatan yang digunakan antara sesama atau sebaya. Contohnya ketika mereka anak-anak yang berbicara sesama anak-anak remaja, yaitu di mana kedudukan mereka pun setara. Di mana bahasa ini memiliki karakteristik di mana dengan nadanya atau candaannya seperti bahasa-bahasa yang digunakannya sangatlah mudah dimengerti, baik dan juga halus, namun juga tidak menghilangkan rasa untuk kebersamaannya. Berikutnya juga ada bahasa menurun, di mana bahasa ini digunakan oleh orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya atau jabatannya terhadap orang yang lebih muda dan lebih rendah kedudukannya, di mana karakteristik tersebut sangatlah menentukan tentang nada-nada yang rendah untuk meminta tolong ataupun menjelaskan tentang suatu hal yang baik dan benar kepada orang-orang yang lebih muda. Berikutnya ada juga sastra Melayu Riau. Adapun sastra Melayu Riau yang pertama ialah sastra Melayu yang klasik, di mana kesusastraan pada zaman Islam, yaitu kesusastraan pada zaman peralihan Hindu-Buddha serta contohnya pada hikayat cerita sastra lainnya. Contohnya di sini seperti cerita pada cerita Malik Tunggal dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah sastra sejarah, di mana sejarah dari kerajaan dan lain sebagainya. Habis itu ada pun cerita berbingkai seperti cerita Laksamana Lancang Kuning, dan berikutnya ada juga sastra kitab atau undang-undang Melayu lama yang mengatur tentang peradaban Melayu pada zaman sebelumnya. Ada pula berikutnya contoh sastra Melayu lainnya, yaitu contoh sastra Melayu legenda, di mana cerita-cerita legenda yang menjelaskan tentang legenda-legenda yang ada di Melayu Riau. Berikutnya ada juga contoh tentang hikayat Melayu Riau, ada pula tentang dongeng-dongeng Melayu Riau, ada pula tentang pantun, syair, gurindam di bahasa Mantran serta Sunda. Banyak pula contoh-contoh dari pantun tersebut. Ada juga tentunya seperti pantun jenaka, pantun wawasan atau pantun agama serta pantun lainnya, di mana pantun-pantun tersebut diciptakan dengan syair dengan nada dan bahasa dari bahasa Melayu sendiri. Ada pula syair-syair Melayu Riau serta gurindam Melayu Riau. Seperti yang terkenal adalah Gurindam 12 yang sangatlah dipopulerkan di Provinsi Riau. Ada juga peribahasa yang digunakan di dalam untuk mengaturkan tata tutur kata untuk menginjak ataupun serta memberikan sebuah arahan serta petuah kepada orang-orang lain.
Berikutnya kita lanjut kepada pembahasan yang keenam. Pembahasan keenam tentang kesenian Melayu di Riau. Ada banyak sekali kesenian di Melayu Riau. Salah satunya kesenian Melayu Riau itu adalah filosofi kesenian Melayu Riau dan jenis-jenis kesenian Melayu Riau. Filosofi kesenian Melayu Riau tersebut sangatlah menjelaskan tentang kesenian-kesenian di mana mereka sangatlah mengandalkan tentang nilai-agama dari agama Islam sendiri serta nilai-nilai dari Melayu Riau sendiri. Nah, adapun banyak jenis-jenis dari kesenian Melayu Riau, seperti jenis kesenian seni tari, seni bersuara atau bermusik, seni tulis ataupun seni lukis sastra ataupun seni gambar, lukisan dan lain sebagainya. Nah, kesenian Melayu Riau yang pertama kita bahas dari tadi yang saya bahas adalah kesenian Melayu Riau merupakan sebuah ekspresi atau penyampaian budaya masyarakat Melayu Riau yang dijadikan sebuah pedoman bagi masyarakat Melayu Riau untuk tunjuk ajar dan juga tentang dalam kebudayaan, dan sebuah kesenian Melayu ini menjadi sebuah bagian yang integral dan institusi adat, di mana kesenian tersebut menjelaskan tentang jati diri dan diri dari masyarakat Melayu Riau. Ada banyak sekali kesenian dalam masyarakat Melayu Riau, merupakan kesenian yang dipercaya dengan wujud dari proses metafisika ataupun ilmu gaib dan lain sebagainya. Contohnya seperti tari zapin, api dari Rupat Utara, kesenian rentak bulan di Talang Mama, dan juga contohnya seperti tari olang aling dari di Sakai, dan juga seperti pertunjukan debus dan lain sebagainya. Kesenian tersebut dipercaya sebagai estetika yang menciptakan suatu hal-hal mistik, di mana gerak dan tingkah laku penari diyakini sebagai pengaruh dari kekuatan gaib. Berikutnya juga ada filosofi kesenian Melayu Riau. Filosofi dari kesenian Melayu Riau merupakan nilai-nilai kemajuan, sehingga nilai seni tersebut tidak dapat membebaskan diri dari nilai jati diri orang Melayu, sehingga mereka menggambarkan dari jati diri mereka masyarakat Melayu tersebut. Nah, berikutnya hakikatnya tersebut di mana kesenian yang difokuskan pada apresiasi tentang keagungan penciptaan, contoh dari tari olang aling, yang tari orang aling, orang suku Sakai yang mengapresiasikan tentang burung elang sebagai burung elang yang memiliki sebuah kemampuan yang terbang tinggi serta memiliki kemampuan burung lainnya. Berikutnya ada pula jenis-jenis kesenian Melayu Riau. Contohnya saja yang pertama saya jelaskan yaitu kesenian musik, di mana suatu karya yang bersifat bunyi atau lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan dari penciptanya dalam unsur irama, melodi, tempo, harmoni, serta bentuk susunannya dalam suatu kesatuan. Banyak sekali seni-seni musik yang ada di Riau, seperti musik Melayu Riau karena musik zapin. Berikutnya ada juga seni rupa. Seni rupa merupakan seni Melayu Riau yang lebih condong kepada flora atau abstraksi atau abstraksi dari fauna dan berbagai benda-benda angkasa lainnya, atau maksudnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti yang dipercaya adalah seperti dari adanya tanduk kepala kerbau ataupun tengkorak-tengkorak lain dari masyarakat Melayu Riau, ataupun ada juga dari seperti kerajinan rotan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada juga seni ukir. Seni ukir ini merupakan seni proses pengolahan permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat sebuah perbedaan ketinggian dan permukaan sehingga dapat diimajinasikan dalam bentuk tertentu. Contoh seperti seni adalah ukiran-ukiran pada pahatan kayu yang terletak di pada sebuah kerajaan Siak Srindapura tadi, di mana mereka memiliki sebuah ukiran pada dinding-dinding dari atapnya. Berikutnya juga ada seni batik. Batik merupakan gambar yang dituliskan pada kain dengan menggunakan malam atau lilin malam, maksudnya adalah sebagai media sekaligus penutup kain batik dengan mengutamakan teknik luak, resist, dan daying, di mana di sini keutamaan dari batik ini adalah untuk menjadikan ciri khas dari masyarakat Melayu Riau yang digunakan dalam pakaian ataupun soket masyarakat Melayu Riau. Berikutnya juga ada seni teater. Seni teater ini merupakan seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerak atau ekspresi pelakon, di mana mereka membawakan sebuah seni di mana mereka memperagakan atau menceritakan tentang ikat-ikat kepada kehidupan di masa lalu. Contoh ini adalah teater pada masa Kerajaan Melayu Siak Srindapura. Selanjutnya ada juga seni tari. Seni tari merupakan dalam bahasa tari Melayu dikenal sebagai empat istilah, yaitu dari tari yaitu sebagai tanda, igal, liuk, dan pari. Istilah-istilah tersebut menekankan seperti pada tanda menekankan pada langkah kaki yang terfokuskan pada langkah kaki, di mana igal juga terfokus pada gerak tubuh, di mana seni tari tersebut menggambarkan gerakan tubuh dan gerakan kaki.
serta yang sesuai dengan aliran melodi dan menciptakan sebuah kesenian yang bagus. Berikutnya juga ada tentang pembahasan kita yang kedua tentang tradisi lisan dan tulisan. Pertama kita harus mengerti dahulu pengertian dari sebuah tradisi lisan, di mana tradisi lisan merupakan budaya lisan dan adat lisan, di mana mereka adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ada pula berikutnya tradisi tulisan, yaitu tradisi penyampaian sejarah melalui bentuk tulisan, di mana tradisi tersebut tentu saja adalah setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan-tulisan yang menjadi sebuah sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang merupakan bentuk cipta sastra. Pertama kita akan membahas tentang tradisi tulisan. Tradisi tulisan tersebut akan menjelaskan tentang tradisi bahasa Melayu kuno, di mana bahasa Melayu kuno dipengaruhi bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa yang kaum kelas atas digunakan di Kepulauan Melayu. Nah, berikutnya juga ada tulisan Jawi. Nah, tulisan Jawi ini adalah bukan Jawi sapi ya, tapi tulisan Jawi adalah tulisan campuran-campuran huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan penambahan 5 huruf yang bukan huruf Arab, sehingga melainkan huruf-huruf yang diciptakan oleh orang Melayu. Nah, tulisan Jawi ini tulisan yang kita kenal sebagai tulisan Arab Melayu. Berikutnya juga ada huruf-huruf Arab Melayu. Nah, dalam pelambangan huruf-huruf Arab Melayu tersebut menunjukkan pada bentuk huruf Arab Melayu. Setiap huruf walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, huruf yang tetap menunjukkan pada rujukan utama, yakni huruf Melayu. Nah, berikutnya juga ada huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini merupakan huruf dari Ibnu Khaldun dalam Tarikh Adab di Al-Lughah, di mana menjelaskan tentang sejarah peradaban bahasa Melayu. Nah, ini merupakan kapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode atau masa. Berikutnya ada pula huruf elah atau huruf ilah, merupakan secara numografi merupakan nama huruf, merupakan semua huruf elah disebut alif, di mana huruf elah berfungsi untuk melambangkan atau menegaskan bunyi a, i, u serta huruf dentong lainnya atau seperti e dan o. Nah, berikutnya juga ada huruf Melayu, di mana huruf Melayu tersebut merupakan huruf-huruf yang muncul karena adanya keperluan untuk mewakili bunyi atau huruf yang tidak dimiliki dalam huruf hijaiyah. Nah, berikutnya juga ada tradisi lisan. Tradisi lisan di sini dijelaskan dalam bentuk pantun, syair, gurindam, mantra, sloka, bahasa, hikayat, dongeng, dan legenda. Contohnya lisan ini adalah lisan yang digunakan pada masyarakat kepulauan atau merupakan masyarakat Melayu yang berada di pinggiran pantai, memiliki bahasa yang berbeda dengan masyarakat yang berada di wilayah dataran provinsi Riau, di mana masyarakat Melayu tersebut memiliki perbedaan bahasa, banyak sekali bahasanya yang berbeda. Nah, dijelaskan dalam bentuk pantun, dijelaskan dalam juga bentuk sastra dan bentuk lainnya. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan kita yang ke-8, yaitu tentang nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi kapal 8. Nilai asas menurut KBBI merupakan sebuah nilai-nilai yang merupakan sifatnya yang penting berguna bagi kemanusiaan. Berikutnya juga ada nilai, sedangkan menurut Sprenger merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang atau memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu dalam sosial tertentu. Nah, berikutnya juga menurut bahasa, asas merupakan sebuah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dari seseorang. Berikutnya juga ada jati diri Melayu. Nah, jati diri Melayu sendiri meliputi beberapa hal. Hal yang pertama adalah hidup rukun, damai, dan sejahtera, di mana masyarakat Melayu sangatlah menjunjung tinggi tentang hidup rukun, damai, dan sejahtera antar sesama ataupun dengan masyarakat lainnya. Mereka tidak membeda-bedakan masyarakat Melayu dan masyarakat tidak Melayu. Nah, berikutnya nilai yang kedua adalah meliputi tentang nilai yang memiliki asas kebersamaan dan mufakat, di mana mereka sangatlah menjunjung tinggi kebersamaan dan mufakat, di mana segala suatu permasalahan diselesaikan secara mufakat dan apapun keputusan-keputusannya diselesaikan secara mufakat. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah bentuk terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk hidup. Berikutnya juga ada sistem ekonomi orang Melayu, dikenal juga sebagai sistem mata pencarian, atau di mana sistem adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu
Dan berikutnya ada juga kata yang kedua adalah kata pencarian, di mana mata pencarian merupakan sebuah pekerjaan yang menjadi sebuah pokok-pokok kehidupan untuk memenuhi keperluan biaya kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat diartikan dari sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk memenuhi kehidupan dan menjadikan pokok sebuah penghidupan bagi orang-orang Melayu. Nah, berikutnya ada pula tujuan dari sistem ekonomi orang Melayu. Nah, tujuan di sini jelaskan untuk meragamkan sumber pendapatan orang-orang Melayu dan juga strategi untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat dari adanya suatu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Nah, ini merupakan contoh berladang dari suatu pengalaman sistem perekonomian masyarakat Melayu. Nah, selanjutnya juga ada sistem peresuk. Nah, sistem peresuk adalah sistem pentapahan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari-hari. Orang Melayu dapat melakukan lebih dari suatu jenis pekerjaan produktif dari hajat hidup masyarakat Melayu, melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau peresuk sehari semalam sudah diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas lainnya. Nah, lalu kita pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua adalah sistem ekonomi orang Melayu tapak lapan. Diberikan nama tapak lapan karena merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana mereka untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dan juga berlaku di alam Melayu yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan mereka masyarakat Melayu tersebut sebagai sumber pendapatan keluarga mereka. Nah, ini contohnya seperti berdagang. Nah, dinamakan tapak lapan tersebut merupakan sebuah jenis pekerjaan, di mana pekerjaan mereka pada umumnya ialah berladang, beternak, habis itu bernyirok atau menetek benau, habis itu ada juga menangkap ikan, mengambil hasil hutan dan laut, berkebun, bertukang, berniaga, dan lain sebagainya. Nah, 8 pekerjaan tersebut. Nah, pembahasan kita yang ke-9 atau pembahasan kita yang terakhir ialah terkait dengan pembahasan ekonomi tadi sebelumnya, yaitu tentang ekonomi masyarakat Melayu di era globalisasi sekarang ini pada zaman modern. Yang pertama kita akan membahas tentang ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau, di mana ekonomi kreatif merupakan salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama, di mana tingkat keaktifan dan kreatifan dari masyarakat Melayu sendiri diuji di sini. Nah, contoh ragam ekonomi kreatif dari masyarakat Melayu sendiri adalah seperti di bidang wisata dan kuliner. Banyak sekali bidang-bidang wisata kuliner yang telah dikembangkan di zaman sekarang ini, seperti pada penambahan pada pengkreatifan pada minuman dan tanaman mengamuk seperti pada gambar berikut ini. Nah, berikutnya juga ada tentang bidang pria, di mana banyak sekali kerajinan hasil tangan dari masyarakat Melayu Riau sendiri yang menghasilkan dari rotan, di mana pria tersebut dan dapat sangat bermanfaat. Berikutnya ada juga bidang seni pertunjukan tari seperti dari yang pada gambar, dan juga bidang pariwisata, di mana kerajaan Siak ataupun kerajaan lainnya telah menjadi sebuah objek pariwisata yang sangatlah menimbulkan minat dari masyarakat luar dari masyarakat Melayu. Berikutnya juga ada yang pembahasan kita kedua adalah tentang tantangan dalam ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau. Tantangan yang pertama ialah banyaknya pesaing-pesaing dari luar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangatlah luas dan tentunya saja mereka memiliki keragaman bentuk budaya mereka masing-masing. Sehingga banyaknya pesaing tersebut merupakan sebuah adrenalin yang dapat memicu sebuah tindakan dari masyarakat Melayu Riau sendiri untuk meningkatkan produk-produk mereka sendiri. Sehingga dengan adanya pesaing-pesaing tersebut, tantangannya ekonomi sangatlah sulit, tapi juga dapat dilalui oleh masyarakat Melayu Riau. Nah, tantangan berikutnya adalah infrastruktur yang belum optimal. Seperti yang kita ketahui, banyak dari daerah-daerah di Provinsi Riau masih belum memiliki infrastruktur yang optimal, sehingga sangatlah menghambat dan sangatlah mengganggu untuk perkembangan proses pengembangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau. Berikutnya juga adanya rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif. Pada zaman sekarang ini, pentingnya penanaman tentang kreativitas dari seni kreativitas tersebut, di mana masyarakat Melayu Riau yang masih muda sangatlah dianjurkan untuk mengenal dan mengetahui serta mempelajari adanya seni-seni serta kesenian lainnya yang ada di masyarakat Melayu. Nah, berikutnya juga ada permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan tentang minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Nah, pembiayaan tersebut merupakan karena adanya sektor-sektor dari hal-hal yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, seperti
seperti yang kita ketahui, Riau sangat kaya akan sumber daya sawit, di mana menjadi sumber pendapatan yang paling utama. Namun, sumber pendapatan tersebut juga dikembangkan lagi untuk pengembangan hal-hal lainnya. Dan permasalahan kita yang berikutnya ialah tentangnya masuknya budaya asing dari luar. Nah, tantangan ini sangatlah sulit karena banyak pengaruh-pengaruh budaya asing pada era zaman globalisasi tersebut sangatlah berpengaruh pada tingkat ketertarikan dari masyarakat Melayu Riau sendiri, di mana mereka sekarang cenderung banyak yang masuk untuk menarik minat masyarakat Melayu untuk mengenal budaya-budaya Melayu asing, sehingga ditakutkan untuk melupakan budaya-budaya Melayu yang telah ada pada zaman dahulunya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit pantun dari saya sebagai penutup. Apabila ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan dalam lemari. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Sekian pembahasan dari saya M. Taufik Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.